Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke pertemuan ketiga. Jadi materi kita untuk pertemuan ketiga ini masih teks laporan hasil observasi. Nah sekarang, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu saya harapkan anak-anakku dulu masuk ke kelas untuk mengisi daftar hadir. Jadi silahkan buka kelasnya ya. Di tugas kelas ya, silakan buka tugas kelas. Di situ ada pertemuan ketiga, kemudian pilih daftar hadir. Silakan diisi sama seperti pertemuan sebelumnya. Nah, baik, sekarang saya akan jelaskan dulu materinya terkait teks laporan hasil observasi. Jadi kompetensi dasarnya masih sama ya seperti pertemuan sebelumnya. Nah, Indikator yang akan kita bahas pada hari ini yaitu indikator ini 312 ya. Pertemuan sebelumnya kan ini sudah mengidentifikasi isi teks. Sekarang kita bahas mengenai menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang cara menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi yaitu yang pertama, langkah pertama adalah menemukan gagasan pokok tiap paragraf. Kemudian yang kedua, meringkas teks berdasarkan gagasan pokok yang telah ditemukan. Nah, untuk pertemuan hari ini kita fokus dulu ke sini ya. Untuk pertemuan hari ini kita fokus ke menemukan gagasan pokok dari tiap paragraf. Nanti ini meringkas, nanti pertemuan berikut. Nah, sekarang gagasan pokok merupakan gagasan yang mendasari terbentuknya sebuah paragraf. Jadi yang disebut gagasan pokok itu dia berbentuk sebuah kalimat yang mendasari terbentuknya sebuah paragraf, berarti dia inti dalam sebuah paragraf. Nah, gagasan pokok itu istilah lainnya bisa disebut ide pokok, gagasan utama, pikiran pokok, atau pokok pikiran. Jadi kalau nanti dalam soal Anda menemukan istilah ini, ide pokok, gagasan utama, itu sama saja dengan gagasan pokok. Kemudian konsep ketiga, gagasan pokok terletak di awal dan akhir atau di seluruh paragraf. Jadi bisa letaknya di awal paragraf, bisa di akhir paragraf, bisa awal kemudian ditegaskan kembali di akhir, bisa dia tersirat di seluruh paragraf. Artinya kita yang menarik gagasan pokok berdasarkan kalimat-kalimat yang ada dalam paragraf. Itu yang disebut dengan di seluruh paragraf. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya. Ya, ini adalah contoh teks wayang. Ini ada pada buku paket ya. Ini ada pada buku paket yang telah Anda bahas kemarin ya. Masih pada teks wayang. Nah, gagasan pokok itu kan tiap paragraf itu pasti ada gagasan pokok. Kita lihat dari paragraf pertama teks wayang ini ya. Gagasan pokoknya ini, dia di awal paragraf. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Itulah gagasan pokok dari paragraf pertama ini. Kenapa ini bisa dikatakan gagasan pokok? Karena ini intinya. Coba kita lihat kalimat berikutnya. UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor. Berarti ini menjelaskan ini kan, dia katakan UNESCO menetapkan wayang sebagai pertunjukan. Itu menunjukkan berarti itu sudah menjelaskan berarti wayang itu seni pertunjukan. Berarti kalimat kedua ini sudah menjelaskan kalimat di atas. Makanya ini gagasan pokok. Kalimat berikutnya, wayang merupakan warisan mahakarya. Berarti ini juga menjelaskan bahwa wayang itu seni pertunjukan, warisan. Berarti kalimat kedua, kalimat ketiga semuanya menjelaskan kalimat pertama. Makanya gagasan pokoknya adalah ini. Inilah inti dari paragraf pertama. Sekarang kita coba lihat paragraf kedua ya. Nah, paragrafnya panjang, nanti Anda bisa baca sendiri di buku paket. Saya langsung ke penjelasannya. Gagasan pokoknya adalah wayang dibagi menjadi 3, yaitu wayang kulit, wayang wong, dan wayang golek. Ini intinya. Ini inti dari paragraf ini. Karena kalau kita baca di sini, dia katakan para wali songo penyebar agama Islam di Jawa sudah membagi wayang menjadi 3. Ini saya warna merah. Nah, apa itu? Wayang kulit, wayang wong, wayang golek. Nah, kemudian dia katakan lagi, penjelasan tersebut disesuaikan dengan penggunaan wayang. Wayang kulit dibuat dari, berarti kalimat berikutnya ini menjelaskan lagi tentang wayang kulit. Berarti kembali menjelaskan tentang ini 3 jenis wayang ini.
Wayang golek bagaimana? Menjelaskan lagi dengan ini, berarti intinya ini. Wayang itu ada 3, yaitu kulit, wong, dan golek. Maka gagasan pokoknya adalah ini, wayang dibagi menjadi 3, yaitu wayang kulit, wayang gon, dan wayang golek. Begitulah cara menentukan gagasan pokok dari sebuah paragraf. Kita cari kalimat-kalimat itu, kalimat-kalimat penjelas namanya ini, itu menjelaskan tentang apa? Ini tentang ini 3 wayang ini. Berarti gagasan pokoknya bisa kita tarik simpulan bahwa gagasan pokoknya seperti ini. Nah, begitu juga dengan paragraf ketiga. Anda nanti baca sendiri di buku bucket supaya videonya tidak terlalu panjang ya. Jadi saya percepat saja di sini. Paragraf ketiga ide pokoknya ini ya. Bisa dibaca. Wayang kulit memiliki berbagai macam jenis jika dilihat dari umur dan gaya pertunjukan. Paragraf keempat, ide pokoknya ini ya. Ide pokoknya ini nanti dibaca sendiri. Materinya ini, materi PowerPoint ini ada saya masukkan di Google Classroom. Nanti bisa di-download untuk dipelajari. Jadi yang saya jelaskan dengan seksama tadi paragraf 1 2 saja. Ini nanti Anda cermati sendiri. Kemudian paragraf kelima, ide pokoknya ini ya. Ini ide pokoknya. Ini diambil dari ini yang saya garis merah. Kemudian paragraf ke-6, ide pokoknya ini ya. Kemudian paragraf ke-7 ide pokoknya ini. Dan terakhir paragraf ke-8 ide pokoknya adalah ini. Jadi sekali lagi ya, ide pokok atau gagasan pokok itu terdapat dalam tiap paragraf. Jadi kalau dalam teks laporan hasil observasi yang berjudul wayang itu ada 8 paragraf, maka ada 8 gagasan pokok. Jadi seperti itu caranya. Nah, baik. Nah sekarang untuk kegiatan evaluasi ya, silahkan kerjakan kuis atau latihan pada Google Classroom. Inilah evaluasinya. Nah, sekarang coba kita buka Google Classroom. Nah, di sini ya, tadi Google Classroom, daftar hadir Anda sudah isi. Kemudian di sini ada materi ya. Nah, ini materinya ya. Ini materinya. Kalau saya buka ya, nah ini. Nanti Anda bisa download ini materinya. Kemudian di bagian ketiga itu ada kuis atau latihan. Ini kuis latihan ya. Nah, ini kuis atau latihan. Silahkan Anda buka ini. Misalnya Anda klik. Nah, ini kuisnya ya. Silahkan Anda jawab ya. Pilih satu jawaban yang paling tepat. Jadi ini ada beberapa paragraf. Anda diminta menentukan gagasan pokok dari tiap paragraf ya. Nah, silahkan kerjakan. Ini 5 nomor. Nanti setelah Anda jawab, klik ini ya, pilih satu jawaban semua, kemudian klik kirim. Ya ini yang diklik kirim. Oke. Jadi untuk pertemuan ketiga ini saya rasa cukup sampai di sini. Kegiatan kita tadi ada 3. Yang pertama mengisi daftar hadir, kemudian penjelasan terkait materi yaitu menentukan gagasan pokok dari teks wayang. Kemudian kegiatan ketiga adalah mengerjakan ini, kuis atau latihan ya, mengerjakan kuis sebanyak 5 nomor soal pilihan ganda. Baik anak-anakku sekalian ya. Untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup sekian. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.